ada. Oke ya, namanya siapa nih? Nisa. Nisa ya. Nisa tuh punya teman tuh di belakang tuh ada pensil, nggak ada backgroundnya ya. Iya. Oh, ya. Saya akan share ini ya. Saya share apa nih namanya? Notepad ya. Ya. Kita buruk ya. Sebentar. Oke, kita mau mempelajari tentang namanya algoritma ya, algoritma dan pemrograman komputer. Di algoritma ini dia sebenarnya ya mempelajari tentang cara ya, cara tiap orang ya yang bisa kita tulis, yang kita bisa informasikan ya, kita sampaikan ke mesin agar melakukan atau melaksanakan perintah yang kita inginkan. Kalau kita nonton di mana filmnya Iron Man, ada misalkan tolong Javier cek di kulkas ada isi apa saja misalnya seperti itu. Ada berapa gitu ya. Oh di kulkas ada kecap, ada tomat gitu ya. Itu kan perintah dia ya. Atau mungkin pernah mencoba ke Google, Google, Hai Google ya, tolong informasikan suhu saat ini gitu. Atau kita bisa mengetik gitu ya, suhu saat ini atau mungkin Blackpink gitu ya, Korea misalnya, atau mungkin grup musik. Nah, itu dia akan dicari gitu ya. Itu dia bagaimana sih caranya gitu ya. Atau mungkin menggunakan aplikasi Google ya, buka email ya, atau mungkin aplikasi Microsoft Word, kita nulis ya, nulis A, nulis B ya, nulis identitas kita misalnya. Jadi kita berinteraksi ke mesin ya. Nah, sedangkan mesin sendiri kita yang menuliskan programnya, kita yang menuliskan perintahnya ya, kita yang menuliskan informasinya harus mau diapakan gitu ya. Paham ya sampai saat ini ya, gampang ya. Ya. Itu di algoritma dia ya. Atau mungkin misalkan algoritma ya, jadi algoritma ini cara melakukan ya. Tiap orang ya, cara sudut pandang ya, yang orang pasti berbeda. Misalkan tolong maaf tadi namanya siapa? Nisa. Nisa. Tolong Nisa buatkan Indomie goreng misalkan ya, masak. Nisa pasti ke dapur yang pertama ya. Langkah kedua bisa ngecek yang ada Indomie goreng atau mungkin Indomie yang lain ya. Kalau tidak ada, beli dulu ya ke toko misalnya. Langkah ketiga, nah Nisa mulai memasak. Cara masaknya gimana? Buka dulu bungkusnya, ya siapkan air mendidih, ya, diceburkan. Oke. Nah, itu sekitar 5 menit atau 10 menit kalau sudah cukup matang, angkat. Oke. Lalu campur dengan bumbunya ya, baru bisa dihidangkan. Oke, ya. Jadi langkah-langkahnya bagaimana ya memasak mie? Caranya bagaimana? Atau mungkin caranya Nisa untuk misalkan membeli membeli sabun ya di suatu toko. Ternyata nanti sampai di toko pasti ngantri ya. Ngantri dulu. Oke, setelah ngantri akan dicek belinya apa saja. Beli pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Lalu di total seperti itu. Nah, setelah di total, oke, baru muncul ya ini harga totalnya yang harus dibayarkan ya. Nah, ini ya. Ya. Di sini dia algoritma.
Ya. Algoritma di sini dia ya berisi langkah-langkah langkah-langkah yang dituliskan. Oke. Sebentar ya, ada ini sebentar sebentar aja. Hmm.
Oke ya, ini saya maaf ya, barusan ada laporan kemalingan gitu ya, kaget saya. Ya, jadi algoritma ini berisi langkah-langkah yang dituliskan. Oke, secara berurutan ya, atau istilahnya ini adalah sekuensial ya, untuk mengerjakan proses yang sudah didefinisikan dan menghasilkan output yang diharapkan. Nah, oke, nah, ini dia ya algoritma ya. Oke, jadi awalnya tidak langsung ke matematika ya, tidak langsung ke program komputer, tapi berisi langkah-langkah. Oke, sama seperti Nisa mengatakan untuk menghasilkan nilai ya. Oke, misalkan 2 tambah 3 sama dengan 5 ya. Nah, ternyata 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Banyak ya? Banyak ya? Ya, Nisa ya. Terus misalkan 1 tambah 1 tambah 3 tambah 0 sama dengan 5 juga bisa ya. Nah, di sini banyak dia ya. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, langkah-langkah tiap orang pasti berbeda ya. Oke. Jadi tidak selalu misalkan di algoritma ini caranya seperti itu, tidak ya. Oke, pasti berbeda-beda ya. Misalkan saya mengatakan 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 5. Oke. Kalau menurut Intan, menurut Nisa, 7 dikurangi 2 ya sama dengan 5. Nah, bisa juga seperti itu. Oke. Jadi beda-beda ya. Bagaimana cara untuk memasak mie gitu ya? Tadi ya caranya. Mungkin cara saya berbeda lagi ya. Cara saya adalah saya akan menggunakan HP, saya akan memesan ke GrabFood ya, cari toko makanan atau warung makanan terdekat yang ada menu masakan mie-nya. Nah, pasti dia akan lebih cepat ya, tinggal nunggu. Nah, ada yang mengatakan seperti ini, boleh silahkan ya. Jadi di sini sangat banyak caranya, oke? Mempelajari kehidupan lah ya, mempelajari bagaimana Nisa kemarin misalkan di sekolah itu ikut ujian misalnya. Mungkin sebelum ikut ujian harus hadir ya. Setelah hadir, oke, dibacakan dulu aturan-aturannya ya. Yang ketiga, diminta untuk mengerjakan soal sesuai sesuai instruksi ya. Yang ketiga, soal dikumpulkan kalau sudah waktunya selesai. Nah, ya. Yang keempat, boleh meninggalkan ruang ujian. Ya. Jadi seperti itu ya di algoritma di sini ya. Atau mungkin yang paling ini nanti kita akan mempelajari bagaimana misalkan ada suatu gelas gitu ya. Nih saya stop share dulu. Ya. Sekarang coba ke ini, kita ke ini baru imajinasi ya. Karena paling mudah nanti kita di sini dulu ya. Nah, kita sekarang coba mempelajari tentang bagaimana nah, di sini sudah tampil ya. Nah, saya misalkan punya 2 gelas ya. Ada gelas pertama dan ada gelas kedua. Nah, gini ya. Ini gelas kedua ya. Oke. Ini gelas ya. Nah, gelas pertama saya bilang di sini gelas namanya adalah gelas A, yang di sini namanya gelas B ya. Nah, gelas A ya, saya isikan dengan kopi ya. Saya isi dengan kopi, gelas B saya isi dengan teh. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ya agar di gelas A itu berisi teh nah, dan di gelas B berisi kopi, ditukar ya tempatnya. Nah, oke. Nah, caranya adalah kita butuh 1 gelas tambahan ya. Misalkan warnanya adalah apa ya?
warnanya adalah biru gitu ya, misalnya. Gelas tambahan ya di sini ya. Oke. Kita sebut nama gelasnya misalkan adalah gelas C ya. Nah, di sini. Jadi langkah pertama ya. Langkah pertama adalah yang kopi ya, kita tuangkan ke C. Benar ya? Jadi kosong sekarang gelas A. Ya. Nah, setelah itu teh dituang ke A. Nah, gini ya. Oke. Terakhir, nah, kopi pindah ke sini. Ya. Paham ya? Ya ini saya. Kok instan sih? Paham ya? Hah? Ya, tadi gimana tadi? Coba kita ulangi lagi ya. Lagi kita. Oke. Ada 2 gelas ya. Di sini. Ada gelas A berisi teh, gelas B berisi kopi ya. Bagaimana caranya agar ya ditukar gelas A berisi kopi, gelas B berisi teh ya. Nah, caranya adalah langkah pertama di sini. Langkah pertama, masih ingat nggak barusan? Tuangkan isi gelas A ke C. Nah, gini ya. Langkah pertama ya. Oke, tuangkan katanya dia dari A ke C ya. Sehingga A kosong. Benar ya? Langkah kedua, langkah kedua itu adalah tuangkan isi gelas B ke A. Oke. Gelas B isinya kopi. Dituang ke A. Oke. Jadi B sekarang kosong. Setuju ya? Yang ketiga, warna di sini. Langkah ketiga, tuangkan isi gelas C ke B ya. Jadi tuangkan terakhir seperti ini ya. Nah, selesai gitu ya. Jadi yang awalnya, oke, yang awalnya di sini ya berisi teh di A, sekarang yang di A berisi kopi ya. Nah, ya, benar ya. Kalau langsung tuang-tuangkan kan tercampur nanti ya. Jadi minum mix ya. Nggak bisa diminum. Kebayang? Paham maksudnya? Paham. Paham. Nah, di sini ada cara lain nggak? Ada ya, ada cara yang berikutnya adalah cara berikutnya. Nah, kita ini perhatikan di sini cara berikutnya adalah nah, ini cara lain ya. Cara yang pertama adalah pindahkan kopi ya. Ini dulu ya. Ini kita kasih dulu. Ya. Cara berikutnya adalah satu, pindahkan isi B ke C. Ya. Yang kedua, pindahkan isi A ke B. Yang ketiga, pindahkan isi C ke B ya. Ke A ya. Oke. Jadi langkah pertama katanya pindahkan isi B ya ke C. Jadi pindah. Oke. Kita pindah nah, dari B ke C. Oke. Berarti B-nya kosong ya.
Langkah kedua di sini, langkah kedua, pindahkan isi A ke B ya. Pindahkan isi A ini ke B ya. Seperti ini ya. Oke. Langkah ketiga, pindahkan isi C ke A. Pindahkan isi C ini ke A ya, dipindah ya, dituang ya. Jadi ada dua cara ya, benar ya? Oke, paham? Paham. Dan, Pak Barja bisa nggak kita gelas seperti C tambah lagi? Boleh aja. Ya. Ada banyak cara di sini ya. Oke. Sama-sama diperbolehkan ya. Misalkan nanti Nisa ingin menambahkan lagi, ada satu lagi mirip seperti ini ya. Namanya adalah gelas D ya. Misalkan. Ini cara yang beda lagi ya. Jadi yang kopi dipindah ke C, teh ya. Teh ini dipindah ke D ya. Bisa seperti ini ya, tidak masalah. Oke. Setelah itu si kopi ini dia ya sama-sama kosong ya. A dan B sama-sama kosong nih. Karena sama-sama sudah kosong, maka kopi pindahkan ke sini. Ya. Ya, ini kopi. Yang teh sekarang kita pindahkan. Sama ya caranya ya. Hasilnya sama, caranya beda ya. Oke. Jadi banyak ya, banyak cara. Gimana? Lumayan ya pagi-pagi ya, berimajinasi ya. Iya. Ya. Kalau Nisa sudah belajar menghitung luas belum? Luas persegi, luas segitiga, sudah? Udah. Sudah ya? Ini ya. Oke. Coba kita stop sharing ini dulu. Kita kembali lagi sekarang ke Notepad ya. Di sini. Nah, oke ya. Ini ya. Jadi algoritma adalah berisi langkah-langkah yang dituliskan secara berurutan, sekuensial, untuk melaksanakan proses tertentu dan menghasilkan output yang diharapkan. Oke. Oke. Nah, di algoritma ya. Di algoritma ini dia, oke. Sebenarnya mempelajari interaksi ya, antara manusia dan mesin ya, atau mungkin komputer ya. Oke. Kalau kita sesama manusia, misalkan saya dan Nisa ya, berkomunikasi ya, berbicara menggunakan bahasanya bisa Indonesia ya, atau mungkin bahasa Inggris ya. Nah, gitu ya. Bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris ya. Nah, kayak gini ya. Ada bahasa apa ya? Bahasa Sunda gitu ya. Oke. Ada bahasa apa lagi? Bahasa Melayu ya dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Kalau kita ya, kita dan mesin, oke, berkomunikasinya dia. Nah, banyak bahasa ya. Ada bahasa pemrograman namanya Python ya. Ada Java, oke. Ada Pascal, ada C, ada C++ ya. Ada lagi C Crash namanya ya. Ada PHP, ada Golang ya. Oke. Ada Golang. Oke, ada bahasa Golang, ada bahasa misalkan SQL ya, atau mungkin yang lain ya, banyak di sini ya.
sangat banyak di sini ya. Nah, itu dia bahasa kita. Atau mungkin bahasa mesin ya, assembly. Nah, bahasa mesin, nah assembly. Oke. Banyak sih bahasa ya, bahasa pemrograman. Bahkan masing-masing seperti Java ya, itu ada Java untuk web, ada Java untuk Android ya, ada Java untuk BlackBerry gitu ya. Ada juga MATLAB ya, ada Maple ya, dan lain sebagainya. Oke. Jadi sama sebenarnya kita ya, berkomunikasi juga, tapi dalam hal ini terhadap mesin ya, atau mungkin komputer ya. Oke, clear ya, paham ya? Oke. Nah, di bahasa Indonesia ada istilah atau Inggris, Sunda ya, ada istilah kamus bahasa ya. Benar ya, ada diksi ya, ada pemilihan. Kalau saya misalkan ini ya, ini HP ya, boleh bisa nggak saya katakan nih mobil? Atau mungkin ini nasi, nggak bisa kan ya? Ya, nah oke. Atau mungkin ini pensil ya, ini pensil. Bisa nggak saya katakan ini meja? Nggak bisa di Indonesia ya. Oke. Nah di bahasa pemrograman pun sama ya, ada istilahnya keyword ya. Oke. Ada istilah keyword ya. Oke. Sebenarnya sama dia ya, masih sama ya. Oke. Misal ya, misal kata atau diksi ya di Indonesia itu misalkan pulpen ya, pulpen atau ballpoint ya, ballpoint. Nah, itu tadi ya saya tunjukkan ya tidak bisa kita katakan atau disebut meja gitu ya, nggak bisa. Kalau ballpen ballpoint ya, atau mungkin mobil misalnya, mobil, lalu kita sebut nasi ya, tidak bisa disebut nasi ya, setuju ya? Nah itu istilahnya adalah keyword sebenarnya ya, keyword ya yang ada di bahasa pemrograman yang tadi ya disebutkan ya, misalkan Python ya, Java ya, atau mungkin C ya dan lain sebagainya ya, seperti itu. Coba sebentar, ini biar Python, C ya, Java ya dan lain sebagainya. Oke. Dan sebagainya ya. Oke, paham ya? Itu keyword dia. Oke. Setuju ya? Sudah ada ya? Sudah sama-sama ini ya? Nah, kalau sudah memahami hal-hal seperti ini, nah, oke, nanti kita sebut juga misalkan di bahasa ya, di bahasa Indonesia, misalkan ada suatu kalimat nih ya, kalimat, misalkan, halo ya, atau jangan halo deh ya, assalamualaikum misalnya, assalamualaikum, saya Barja, berusia dan usia saya atau dengan usia misalkan 30 tahun misalkan. Oke, ini ya. Coba kita kecilin dulu fontnya. Oke ya. Ada di bahasa Indonesia ya, kalimat assalamualaikum ya, saya Barja dan usia saya 30 tahun. Nah, gitu ya. Di komputer gimana ya? Komputer dia sebenarnya buta ya, mesin itu buta. Kalau kita nggak ngasihkan informasi, instruksi atau mungkin pengetahuan, dia tuh buta ya. Harus kita kasih tahu minimal tipe data namanya nanti ya. Di bahasa pemrograman ya, tadi ya entah Java ya, MATLAB, C ya, ada Python ya, oke, dan sebagainya, oke. Ya, dikenal ya ada beberapa tipe data. Oke. Tipe data apa? Misalnya nih ya, untuk satu ya, untuk karakter ya, alfabet
misalkan adalah A ya, A, B ya, atau mungkin misalnya saya ya, atau mungkin misalkan saya Barja dan usia ya, nah, segitu ya. Itu adalah alfabet ya. Nah, alfabet ini dikenal dengan istilahnya adalah string ya. Atau selain string itu ada istilahnya char ya. Itu istilah tipe data ya. Oke, atau mungkin tipe data primitif ya. Sedangkan yang kedua untuk angka atau istilahnya numerik, nah ya, seperti misalkan 100 ya, 3000 misalkan ya, minus 500 misalnya. Oke, atau mungkin angka-angka yang pecahan ya. Misalkan 3,14 atau mungkin 10 per 7 misalnya ya. Atau mungkin akar 11 misalnya. Itu V itu akar ya contohnya. Atau mungkin min 2,134 misalnya. Oke. Nah, itu angka dia ya. Nah, kita kenal dengan istilah ada untuk angka diskrit ya. Diskrit ini sama dengan bulat, bilangan bulat. Oke, kita sebut dengan istilahnya adalah integer ya. Diskrit dia ya. Sedangkan yang pecahan ya, yang pecahan kita sebut dengan kontinu ya, atau pecahan ya, atau real ya, bilangan real. Nah, kita sebut dengan tipenya adalah double ya, seperti ini. Oke, itu ya. Kita mengenal dua dulu ya, tipe data alfabet dan tipe data angka ya. Oke, alfabet ini ada string. Nah, string seperti ini ya, saya. Oke, saya Barja. Kalau char hanya satu, A ya, B ya. Oke. Oke. Angka yang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat 100, 3000, min 500 ya, dan sebagainya adalah bilangan diskrit ya, atau bulat. Kalau bilangan kontinu atau pecahan ya, atau real ya, seperti 3,14, 10 per 7 misalnya ya. Ini adalah double ya. Oke ya. Nah, sedangkan tipe-tipe data yang lain ya. Nah, oke. Nah, tipe-tipe data yang lain ya. Tipe-tipe data yang lainnya, oke. Contoh misalnya ada nanti boolean ya. Ada long integer, ada short ya, ada byte, banyak ya. Ada word ya. Ada big integer ya. Terus ada unsigned integer ya. Oke. Ada lagi apa ya? Ada float ya, ada float, byte, short, word. Oke. Nah, ini yang lain ya. Oke. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ya. Gimana Nisa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya. Kita kenali dulu ya. Di algoritma ini ngebahas apa gitu ya. Nah, tadi algoritma adalah berisi langkah-langkah ya yang ditulis secara berurutan ya. Oke, langkah-langkah yang ditulis secara berurutan ya untuk mengerjakan proses tertentu ya yang sudah kita definisikan dan menghasilkan output yang diharapkan ya. Oke. Ini langkah-langkah ya. Langkahnya misalkan langkah-langkah ya membuat atau memasak ya mie goreng misalkan ya. Atau mungkin langkah-langkah mendaftar di sekolah
Ya. Apalagi ya banyak ya yang lainnya, atau mungkin langkah-langkah menghasilkan nilai atau mungkin angka 5. Nah, oke. Ini langkah-langkahnya banyak nih. Langkah pertama ya, atau langkah kedua, ketiga, keempat ya, dan seterusnya. Ini ya. Tiap orang langkah-langkahnya berbeda ya. Jadi nggak perlu kita banding-bandingkan ya, kecuali nanti memang ada waktunya kita mempelajari, ada istilahnya analisis algoritma ya. Itu juga bukan untuk menghakimi ya, atau mungkin menjudge ini algoritma kamu atau mungkin langkah-langkah kamu terlalu panjang. Jangan ya. Lebih baik kita diskusi ya, saling memberitahukan caranya seperti ini lebih baik ya. Termasuk saya pun, misalkan Nisa nanti memiliki solusi, sampaikan aja. Pak Barja, saya punya cara seperti ini. Gitu ya. Oke, beda-beda ya. Nah, algoritma ini sebenarnya mempelajari interaksi antara manusia dan mesin. Ya. Oke, karena kasus kita saat ini adalah untuk programming ya. Oke, apakah bisa diterapkan di lain Pak algoritma? Bisa ya. Oke. Nah, lalu kita ada pengantar, saya dan Nisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, ya, Sunda, atau mungkin bahasa Sanskerta ya, yang lainnya. Oke. Nah, sedangkan kita manusia ya dan mesin komunikasinya adalah bahasa pemrograman, Python, Java, .NET ya, .NET, Android, C ya, PHP, Assembly, MATLAB ya, banyak di sini ya. Misalkan ada MATLAB ya, ada Maple ya, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita sebut misalkan ada pulpen, maka ya pulpen ya, nggak boleh, nggak bisa kita sebut meja. Atau mungkin itu listrik gitu, nggak bisa. Mobil misalkan, bisa nggak disebut meja, dinding, nggak bisa, tetap mobil ya. Hal-hal seperti itu istilahnya adalah kata kunci ya, keyword yang ada di pemrograman ya. Oke. Misalkan nanti mau bikin bahasa pemrograman sendiri, boleh silahkan ya. Definisikan sendiri. Oke. Nah, lalu di bahasa Indonesia ada istilah di sini kalimat ya. Misalkan kalimatnya adalah Assalamualaikum ya. Saya Barja, saya berusia 30 tahun misalnya. Oke. Di bahasa pemrograman ya, semua seperti ini kita lakukan parsing ya, atau mungkin tipe-tipenya ya. Nah, ada tipe untuk alfabet, numerik ya. Oke. Nah, alfabet ada yang satu alfabet A, B, C ya. Dan hanya satu ya yang lain kita sebut dengan char ya. Char di sini ya. Kalau dia lebih dari satu ya, saya misalkan, saya Barja itu string ya. Oke. Tandanya di sini saya ubah ya biar bisa dikit ya. Tapi beberapa bahasa pemrograman ya antara karakter hanya satu dengan dua itu sama ya, sama-sama string. Tapi kita benar-benar belajar dari pertama ya. Oke. Bilangan pun sama, ada bilangan discrete ya. Ada bilangan continue. Nah, bilangan continue ya. Ada pecahan ya seperti itu. Oke. Yang lain ada boolean, long, short, byte, big integer, float ya, dan yang lainnya ya. Contoh misalkan kalau misalkan contoh yang lain adalah kalau Nisa mempelajari ya, kalau Nisa mempelajari misalkan kita punya ada sumbu X ya dan sumbu Y. Nah, ini ada seperti ini ya. Ada misalkan Kartesius ya. Ini adalah sumbu absis ya. Ini adalah ordinat ya. Misalkan ada angka di sini nih, di tengah-tengah di sini dia ya. Misalkan ada angka, ini pasti 0 di sini ya. Kalau di sini misalkan dia 1 ya. Terus di sini dia misalkan 7 misalkan seperti itu ya.
Kita kasih tanda lah di sini. Kita kasih tanda. Oke, saya tanya sekarang sama Nisa ya. Antara titik 1 sampai 7, oke, itu ada berapa titik di tengah-tengahnya? Ada berapa titik? Ada berapa? Berapa titik? 5. Kalau kita sebut 5, ya, kalau kita sebut 5, itu berarti bilangan diskrit ya. Karena bilangan bulat ya. 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah bilangan diskrit, bilangan bulat ya, integer. Integer ya. Benar ya. Padahal kalau kita melihat lagi ya, dari 1 ke 2 itu ada banyak bilangan ya, 1,00 sekian ya, 1,01, 1,02 sekian ya. Itu juga bilangan kontinu ya. Oke. Jadi kalau tadi disebutkan ada 5, berarti itu adalah bilangan diskrit ya, bilangan integer ya. Oke. Paham? Kalau udah ada pecahan-pecahan, itu adalah bilangan kontinu ya, bilangan real ya, pecahan. Oke. Nanti juga ya kita akan mempelajari ya, kita akan mempelajari apa ya di sini? Stop sharing dulu ya. Oke. Nah, di algoritma ini ya lebih ya diarahkan ke logika ya. Misalkan logika, oke, membentuk apa namanya, rangkaian deret ya, deret bilangan. Misalkan ada bilangan Fibonacci ya, nanti kamu mengetahui ya. Ada faktorial ya, ada bilangan apa, aritmatika ya. Oke. Ini istilahnya sebenarnya istilah nanti ya, tapi saya perlahan-lahan akan sering saya sounding ya, agar nanti terbiasa. Oke. Aritmatika, ada geometri ya. Oke, ini istilahnya aja ya. Padahal deret bilangnya tuh sederhana ya. Misalkan ya, Fibonacci misalnya. Oke. Fibonacci ya. Tulisannya adalah Fibonacci ya sebenarnya. Contoh nih misalnya. Dari 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ya. Dan seterusnya. Jadi caranya adalah mengetahuinya seperti ini. 0 ditambah 1, 1 ya. 1 tambah 1, 2. Gitu ya. 1 tambah 2, 3 ya. 2 tambah 3, nih ya, 5. 3 tambah 5, 8 ya. 5 tambah 8, 13. Nah, Nisa, 8 tambah 13 berapa? Berapa di sini? 21 ya. 13 tambah 21 misalnya. Sini. Berarti 34 ya. Dan seterusnya ya. Itu Fibonacci dia ya. Kalau misalkan nanti aritmatika misalnya. Ini hanya namanya saja ya, aritmatika misalnya. 0, 2, 4, 6, 8 ya, 10, 12, bilangan genap ya. Atau mungkin bilangan ganjilnya 1, 3, 5, 7 ya, 9, 11, 13 ya, 15. Oke. Dan seterusnya ya. Atau mungkin bilangan
3 ya, 8, 13, 18 ya, 23, 33, 23, 28 ya, 33 dan seterusnya. Jadi banyak ya seperti ini ya. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 5, 13 ya. 13 tambah 5, nah seperti itu ya. Atau mungkin bilangan aritmatika 1, 2, 4, 8, 16, 32 ya. Dan seterusnya ya. 1 dikali 2, 2 ya. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 16 dikali 2 ya. Ini jenis-jenis bilangan ya. Selain bilangan asli, bilangan apa lagi? Natural ya. Bilangan banyak ya. Nah, kita mempelajari bilangan-bilangan, ada bilangan aritmatika, ada yang genap, ganjil ya. Ada yang ditambah 5 dikali 2 atau mungkin 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Gampang ya, 4 tambah 4, 8 ya. Sepertinya. 8 tambah 8 dan seterusnya nih, seperti ini ya. Oke. Nah, di algoritma juga, oke. Oke, di algoritma selain tadi mempelajari satu tipe data, oke. Oke, maaf, yang pertama adalah logika ya. Yang kedua, tipe data, yang ketiga, operator. Nah, oke. Operator ini apa? Operator misalkan operator aritmatika. Tanda plus ya, aritmatika atau matematika ya. Oke. Ada tanda plus ya, bagi, kurang, perkalian ya, dan sebagainya. Ada modulo ya, ada div dan sebagainya ya. Ada operator perbandingan ya, kayak gini ya. Apakah lebih besar atau sama dengan nanti ya, atau mungkin tidak sama dengan ya. Ini istilahnya saja ya. Oke, ini simbol-simbolnya ada lebih kecil, nah seperti ini ya. Atau sama dengan kan ya. Ini perbandingan ya. Oke. Nah, setelah ini mempelajari juga ada percabangan. Oke. Ini diketahui dulu aja ya, nanti kita satu persatu ya. Setelah percabangan ada perulangan. Oke. Setelah perulangan nanti ada namanya subrutin ya, atau kita sebut dengan metode atau mungkin fungsi atau prosedur ya. Ketujuh, ada istilahnya array ya, atau lari bahasa Indonesianya ya. 8, setelah array, oke, mau pencarian bisa ada searching ya atau pencarian. Oke. 9 ada sorting, oke, ada banyak nanti yang masing-masing di sini dia banyak ya. Ada sorting. 10 misalkan nanti akses file ya. Oke, tapi ini nanti aja ya, nantinya. Karena antara ini saja di algoritma ini ya. Oke. Oke, antara poin 1 sampai dengan 9 kita akan implementasinya ke bahasa banyak ya. Dari Python ya, Java, C, Pascal ya, PHP ya, MATLAB ya, dan sebagainya. Jadi untuk memaksimalkan tentang algoritmanya. Oke. Mungkin itu dulu ya hari ini ya. Nisa ya. Loh, Nisanya mana nih? Ada. Oke. Kita nanti sambung lagi ya di minggu depannya. Oke? Oke. Ya. Kalau begitu kita akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Barja. Ya. Yang terakhir